Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita yaitu masih dengan bab fungsi kuadrat dan ini adalah video yang kedua ya. Oke, di video yang kedua ini kita akan belajar tentang sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Bagaimana cara menggambar, mensketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi bentuk grafik dulu ya. Jadi di slide sebelumnya kita sudah mengidentifikasi bentuk grafik, bisa dilihat dari nilai A ya atau koefisien X kuadratnya. Apakah grafik itu nantinya akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kemudian bisa juga dicek dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan ini berkaitan dengan titik potong terhadap sumbu X ya. Apakah grafiknya itu nanti memotong sumbu X atau tidak, maka bisa dilihat dari nilai diskriminannya ya. Nah, yang kedua itu menentukan titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X itu berarti fx-nya itu sama dengan 0. Y-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga koordinat yang dihasilkan itu nanti X, 0 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya menentukan titik potong sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Ya, jadi dari fungsi itu, fungsi soalnya, X-nya disama dengan 0. Ya, atau X-nya ganti dengan 0. Sehingga koordinat yang dihasilkan nantinya itu Y, 0 gitu ya. Lanjut, nah setelah itu tentukan titik balik atau puncak. Ya, nah titik balik atau puncak ini bisa ditentukan dengan cara mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Ya, rumusnya masih ingat ya bahwa XP itu sumbu simetri ya atau sumbu puncak ini berarti sama dengan min B per 2A dan nilai optimum Y, P gitu ya sama dengan min B, D-nya itu diskriminan ya, per 4A. Ya. Kemudian setelah itu gambar ya. Jadi setelah itu tinggal digambar saja. Kita langsung ke contoh soal saja. Jadi misalnya nih ada soal, sketsalah grafik fx sama dengan 6 sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 10 ya. Kita akan coba selesaikan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari identifikasi ya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 10. Maka A-nya ini kita bisa lihat A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 10. Ya. Nah, dari identifikasi itu kita bisa lihat ya, di sini karena A-nya itu sama dengan 1, maka lebih dari 0, ya kan? Nah, kalau A lebih dari 0, maka parabola atau grafiknya itu terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas itu berarti ya kayak senyuman gitu ya. Kemudian kita lihat dari nilai diskriminannya, ya, bahwa D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa nih? Min 6 kuadrat ya. Dikurangin 4 kali 1 kalikan 10. Sehingga hasilnya adalah min 4 ya. Dari mana? Dari sini nih. Ini kan min 6 kuadrat 36 ya. Min 4 kali 1 kali 10 jadinya min 40. Sehingga 36 dikurangi 40 hasilnya adalah min 4 ya. Nah, di sini karena nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau negatif, ya, maka grafik pada soal ini tidak memotong sumbu X. Ya, jadi nanti grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di sini langkah yang kedua itu kan titik potong terhadap sumbu X. Sedangkan tadi kita sudah ngecek bahwa D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Berarti langkah yang kedua ini tidak perlu dicari ya karena tidak memotong sumbu X ya maka 0 saja gitu ya. Oke, ini ya D kurang dari 0 sehingga grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian langkah yang
ketiga, ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini titik potongnya terhadap sumbu Y. Maka X-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita masukkan saja di sini X-nya ganti dengan 0. Ya, sehingga Y sama dengan, ini ya, X kuadrat berarti 0 kuadrat min 6 kalikan 0 ditambah 10. Ya, sehingga 0 kurangi 0 ditambah 10, maka Y-nya sama dengan 10. Nah, ketemulah titik koordinatnya adalah 0,10. Ya. Lanjut. Nah, yang keempat adalah mencari titik puncak. Ya, titik puncak bisa dicari dari sumbu simetrinya. Ya. Nah, XP itu sama dengan min B per 2A. Min B, lihat ya, B-nya tadi min 6. Berarti sama dengan min 6 per 2 kali A-nya 1. Ya, sehingga min ketemu jadinya positif kan, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Oke, kemudian kita cari titik puncak nilai optimum ya. YP itu sama dengan fungsi dari XP. Jadi di sini Ustazah pengen buat mencari YP-nya itu menggunakan fungsinya saja. Bukan menggunakan rumus ya. Kalau yang tadi kan rumus min D per 4A gitu ya. Nah, kalau ini Ustazah mau pakai fungsi ya, yang mana X-nya itu diganti dari sumbu simetrinya yang sudah dicari tadi ya. Sehingga tinggal ganti aja X-nya ini dengan X yang ada di fungsi ini dengan 3. Ya, sehingga 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 10. Ya. Berapa hasilnya? 9 dikurangi 18 tambah 10. Hasilnya adalah 1. Ya, jadi YP-nya sama dengan 1. Oke. Sehingga ketemu ya, XP, YP sama dengan 3,1 ya. Jadi titik baliknya atau titik puncaknya nanti itu di koordinat 3,1. Selanjutnya kita akan gambar ya. Nah, tadi kan sudah ketemu tuh beberapa komponen-komponennya. Yang pertama, grafik terbuka ke atas ya. Yang kedua, tidak memotong sumbu X. Yang ketiga, titik potong sumbu Y-nya 0,10. Dan nilai optimum, mohon maaf, nilai puncak ya atau titik puncaknya itu 3,1. Ya, tinggal kita masukkan saja. Yang pertama, titik potong sumbu Y itu 0,10. Berarti kita gambar di sini ya. 0,10 ya. Yang mana X-nya 0, Y-nya 10. Oke, setelah itu kita gambarkan juga ini yang koordinat 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Berarti terletak di sini. Ya. Oke. Nah, sudah ya, sudah semua. Tinggal di apa namanya? Di gambar ya. Dari titik-titik koordinat tadi. Ya, berarti ini gambarnya dari sini, ke bawah. Nah, kemudian seperti ini. Ya. Ingat di sini ada titik puncak, artinya titik belok ya atau titik balik. Jadi posisi paling tertinggi dari grafik ini ya, ini kan berarti kayak gini, kemudian balik lagi gitu ya. Jadi namanya titik balik gitu ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Di sini sudah ada soal ya, agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Sketsalah grafik ini untuk, nah di sini ada range dari X-nya ya. Di sini bacanya berarti gimana sih? Berarti X-nya itu lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 4. Ya, oke. Caranya sama sih dengan yang sebelumnya ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Nah, karena tadi A-nya sama dengan 1 itu kan lebih dari 0. Maka parabolanya terbuka ke atas ya. Jadi, membuka ke atas atau seperti yang tadi kayak
senyuman gitu ya. Jadi kan terbuka ke atas. Nah, nilai diskriminannya ini D sama dengan B kuadrat min 4AC dimasukkan. B-nya ini kan min 2, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kalikan min 8. Ya, sehingga hasilnya adalah 36. Ini min 2 kuadrat itu kan 4. 4 dikurangi 4 kali 1 kalikan min 8. Nah, min ketemu min jadinya plus. Sehingga 4 ditambah 32 hasilnya adalah 36. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai diskriminannya itu 36. Artinya lebih dari 0, sehingga grafik itu memotong sumbu X di 2 titik. Ya, jadi gambarnya nanti ada perpotongan dengan sumbu X-nya itu 2 di 2 titik gitu ya. Nah, sekarang kita cari ya, maka memotong di titik berapakah gitu ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga ini Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Fx itu sama dengan Y ya. Sehingga kalau Fx-nya ini 0, berarti jadinya seperti ini ya. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, ini kan kita mau cari nilai X-nya. Berarti kita gunakan seperti mencari akar pada persamaan kuadrat. Ya. Kita lihat, kita cari faktor dari, ini kan ada min ya. Min 8 ya. Min 8. Kita cari faktornya 1 kali 8, atau berlaku bolak-balik ya, berarti 8 kali 1, 2 kalikan 4, 4 kalikan 2 gitu ya. Terus sudah ya. Nah, ini. Oke, yang perlu diperhatikan adalah kita akan mencari ya kan bahwa kalau dua bilangan itu dikali hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, berarti kan ini kita mencari perkalian dua bilangan yang hasilnya min ya. Nah, kalau perkalian dua bilangan yang hasilnya min, berarti kan bilangan itu salah satunya min. Nah, maka yang mana gitu ya? Kita lihat di sini. Karena di sininya min, maka kita tinggal taruh aja minnya di sini. Min, 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 min. Min, 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 min. Ya kan? Di salah satu dari bilangan itu, ya. Kemudian gimana? Nah, kita cek ya. Yang mana nih yang digunakan? Kita cek. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, coba nih yang pertama kita jumlahkan. Min 1 tambah 8, 7. Min 8 tambah 1, min 7. Min 2 tambah 4, 2. Min 4 tambah 2. Nah, ini min 2. Ya kan? Bahwa tadi yang kita cari itu kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Kalau dikali hasilnya min 8. Maka yang mana? Di sini terlihat jelas ya. Berarti yang ini min 4 dan 2 ya. Min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Min 4 kali 2 hasilnya min 8 ya. Berarti akar-akarnya nih ya. P-nya itu min 4, Q-nya 2. Sehingga di sini tulis ya. Nih. X min 4, X tambah 2 ya sama dengan 0. Sehingga X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Sehingga ditemukan koordinat 4,0 ya, X-nya 4,0. Ini X-nya min 2 berarti min 2,0 gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Berarti ini X-nya ganti dengan 0 ya, sehingga hasilnya ini ya, Fx kan sama dengan Y, berarti sama dengan 0 kuadrat 0 ya. Min 2 kalikan 0 jadinya ini 0 ya. Dikurangi 8 sehingga Y-nya sama dengan 8. Nah, ketemu koordinatnya 0,8. Lagi kita cari titik puncaknya ya. Titik puncaknya berarti sumbu simetri dan nilai optimumnya. XP-nya min B per 2A. Berarti B-nya kan min 2 ya tadi ya. Maka min 2 per 2 kali 1 sehingga hasilnya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian YP-nya, nih YP-nya itu berarti tinggal masukkan aja fungsi dari sumbu simetrinya.
ya. Ganti X-nya dengan 1, ya. Sehingga ini 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 min 8. Hasilnya adalah YP-nya sama dengan min 9, ya. Nah, sudah ketemu titik puncaknya 1, min 9. Oke, setelah itu tinggal kita gambar ya. Kita tulis di sini biar nggak lupa ya, apa saja tadi yang sudah dicari. Nah, kita siapkan ininya ya, gambarnya ya. Nah, pertama ini titik potong sumbu X 4,0 dan min 2,0. Ya, tinggal kita masukkan aja nih, min 2,0 berarti X-nya min 2, Y-nya 0, berarti terletak di sini. Ya, ini min 2,0. Kemudian ada 4,0 ya, dari titik potong sumbu X-nya di 4,0, berarti sini ya. Ini 4,0. Setelah itu titik potong sumbu Y-nya 0, min 8. Min 8 di mana min 8? Nah, di sini min 8 nih, ya. Ini adalah 0, min 8. Nah, sumbu simetri dan nilai optimum atau nilai titik puncak ya. Itu 1, min 9. 1, min 9. X-nya 1, X-nya 1 di sini. 9-nya min ya, berarti di sini. Nah, di sini ya, min 9 nih di sini. Nah, setelah itu digabung-gabungkan ya gambarnya atau titik-titiknya nih. Berarti dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Maka kurang lebih gambarnya seperti ini ya, Mbak ya. Jadi nih titik puncaknya di sini, kemudian langsung naik gitu ya. Oke, itu ya beberapa contoh tentang sketsa grafik. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.